Bikin roti pakai metode autolisis ada kelebihan dan ada kekurangannya sih. Kekurangannya itu adalah harus mengautolisis selama kurang lebih 8 jam. Tapi hasilnya empuk banget. Di video kali ini aku mau bikin roti sobek pakai metode autolisis. Silahkan dilihat ya teman-teman. Selamat datang di channel Yuni Senjaya. Untuk bahan-bahannya ada 250 gram terigu protein tinggi, 1 butir telur, 120 gram susu cair suhu ruang, dan 50 gram gula pasir. Mula-mula campurkan gula ke dalam susu, lalu aduk hingga merata. Kemudian sisihkan dulu. Di wadah lain, campurkan terigu, telur, dan larutan susu. Bahan-bahan ini diaduk hingga merata. Aduk dulu dengan spatula. Nah, kalau cairannya ini udah larut ke dalam terigunya, boleh mengganti, diaduk dengan rata dengan menggunakan tangan. Nah, ini aku satu-satukan dengan tangan supaya bahan-bahan ini lebih merata. Ini bukan diadonin sampai kalis ya, cuman diaduk aja sampai rata, gak sampai 1 menit. Kemudian ini aku tutup dengan plastik wrap. Diamkan dalam suhu ruang selama 6-8 jam. Ini adalah metode autolisisnya. Tujuannya agar terigu ini terbentuk gluten dengan sendirinya. Selanjutnya ada 1,5 sendok teh ragi, 30 gram margarin, serta 1/4 sendok teh garam. Ragi ini akan aku tambahkan dengan 2-3 sendok makan air yang hangat kuku. Diaduk dulu hingga merata, hingga membentuk pasta seperti ini. Selanjutnya, ini adalah adonan yang tadi sudah didiamkan selama 8 jam. Sekarang aku akan mencampurkan bahan-bahan lainnya. Campurkan ragi yang tadi sudah dilarutkan. Kemudian masukkan juga margarin dan garam. Bahan-bahan ini diaduk dulu hingga merata. Kalau susah mengaduknya dengan sendok atau spatula, tangan aku ini udah dicuci bersih, akan aku satu-satukan dengan tangan seperti ini. Aduk hingga merata, hingga margarinnya itu menyerap ke dalam adonan. Nah, kalau sudah merata, bulatkan, istirahatkan 30 menit, ditutup dengan plastik. 30 menit kemudian, ini dia adonannya. Akan aku keluarkan ke bidang yang datar, lalu aku ulenin sebentar. Tuh, adonannya ini benar-benar udah kalis, udah lentur banget. Kalian bisa kelihatan kan kalau ini tuh kelihatan udah lentur. Adonan ini akan aku bagi-bagi menjadi 9 bagian. Satu adonannya itu kurang lebih menjadi 55 gram. Kemudian dibulat-bulatkan, di rounding seperti ini hingga permukaannya itu halus. Kemudian akan memberikan isian ke dalam adonan ini. Digilas, lalu beri isian. Di sini aku memakai isiannya itu selai coklat. Tutup hingga rapat. Pastikan benar-benar rapat supaya adonannya ini nggak bocor ya saat dipanggang dan kalau sudah proofing. Langsung ditaruh di atas loyang. Loyang aku ini ukurannya 20 cm. Adonan yang belum dibentuk ditutup dulu dengan plastik ya supaya enggak kering.
Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, ini udah yang terakhir. Kemudian diamkan hingga mengembang 2 kali lipat kurang lebih 1 jam. 1 jam kemudian, ini dia adonannya siap untuk dipanggang. Aku oles dulu dengan susu cair. Panggang pada oven bersuhu 180 derajat Celcius selama 20 menit atau disesuaikan dengan oven kalian ya. Setelah matang, olesi permukaan roti dengan margarin selagi masih panas. Tujuannya ini supaya permukaan atas rotinya itu lebih mengkilap, lebih shiny, dan lebih empuk. Lalu keluarkan roti ini, diamkan di rak kawat hingga benar-benar dingin atau hangat. Jreng jreng. Tada! Ini dia roti sobek dengan metode autolisisnya udah jadi. Sekarang akan aku kasih lihat gimana kekalian dalamnya. Tuh, disobek aja kelihatan banget kan kalau sangat rotinya itu panjang-panjang. Sekarang akan aku cicipi. Emang sih membuat roti metode autolisis ini agak lama ya karena harus didiamkan. Tapi kan kalian gak capek nguleninnya. Terus seratnya bagus banget kan? Rotinya ini benar-benar empuk, wangi, dan enak banget. Untuk tahu video aku selanjutnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Thank you ya yang udah nonton.